warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji tafsir untuk surat Waqiah. Inna lamughramun bal nakhlu makhrumun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nakhnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun. Afara'aytumun naru allati turun antum syajarataha am nakhlul munshi'un. Nakhnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Oke, lanjutan dari surat Waqiah yang kita baca ini. Inna lamughramuna. Inna sa'tamni insun Allah iku lamughramuna yaktini mughramun, orang-orang yang memberikan jaminan, memberikan ganti. Al-ghurmu itu artinya adalah memberikan pengganti atau talangan, menalangi, mengganti terhadap kerusakan atau kekurangan bila mana itu terjadi. Inna lamughramun, bahwa kami yang memberikan jaminan, kata Allah, terhadap segala hal yang terjadi dalam kehidupan yang kamu lalui. Inna lamughramun. Bal nakhnu balik utawi inna lamughramun ayna faqat az-zar'ina, tegese memberikan nafkah, makanan terhadap biaya terhadap tanduran yang ditanam itu ya. Jadi tanaman pun membutuhkan adanya makanan yang berupa pupuk ya, berupa pupuk. Jadi kalau pupuk yang sifatnya alami itu ya secara otomatis disediakan oleh Gusti Allah, sudah ada di dalam tanah itu namanya mughramun. Jadi alam semesta itu sudah memberikan jaminan sudah memberikan fasilitas, memberikan jaminan terhadap semua kebutuhan hidup bagi kehidupan manusia ini. Cuma pak semua itu, jadi artinya sudah disiapkan oleh Allah untuk melayani dan memberikan fasilitas ya, fasilitas terhadap kehidupan, termasuk tanaman. Nafaqat az-zar'ina, jadi nafaqah itu makanan bagi tanaman yang kita tandur itu, Allah sudah memberikan jaminan itu. Lamughramun artinya sudah diberikan jaminan. Nah, kalau diperlukan pupuk dan sebagainya itu lebih karena kita punya keinginan untuk mempercepat atau mengelola dengan lebih baik ya terhadap apa yang kita tanamkan. Tapi sajane tanduran itu mesti disediani untuk dia bisa hidup itu, tanaman itu. Lamughramun nafaqat az-zar'ina. Sehingga ketika alam semesta itu masih betul-betul punya keasliannya, punya keaslian yang belum dieksploitasi oleh kekuatan manusia, itu sesungguhnya dia sudah ada semua. Ya kalau Anda lihat di tempat yang tidak diramut oleh orang, gampangane bumi sing liar itu di sana malah justru bisa tumbuh apa saja gitu. Kalau kita mau menyebarkan benih umpamanya biji-bijian apa wae ya di situ akan tumbuh gitu ya. Karena innalamughramun, bahwa kami Allah itu sudah memberikan
jaminan atas seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman itu sendiri. Nah, kadang-kadang karena nafsu menungso, karena ambisi kita untuk mempercepat, untuk supaya cepat ya, instan dan panen dan cepat gede dan sebagainya, yang berlebihan itu yang menjadikan terjadi penolakan, terjadi perlawanan terhadap alam. Jadi alam juga bisa melawan. Lalu dia tidak lagi mau mengikuti kita gitu. Muncullah banyak hama, muncullah banyak, lalu kemudian penyakit, banyak tikus dan sebagainya. Karena ada proses yang kita paksakan gitu ya, yang kita paksakan di luar proses hukum alam yang ada. Maka orang lalu mulai berpikir, ya sudah, kembali saja ke alam dengan non organik, tanaman yang tidak lagi menggunakan pupuk, yang tidak lagi menggunakan ini. Karena sesungguhnya akan berisiko gitu. Bisa ke tanamannya, bisa ke tanahnya, bisa ke makanan kalau dia sudah jadi, ke orangnya yang lalu kemudian bermasalah gitu ya, bermasalah. Kalau dalam bahasa Al-Quran sudah jelas, innal mughramun, bahwa kita meyakini tanah itu sudah punya cara tersendiri gitu. Alam ini sudah punya caranya tersendiri, hukum tersendiri untuk memberikan kehidupan ini. Sesungguhnya manusia tinggal memanage, mengelola, lalu kemudian menunggu, merawat gitu ya, memanfaatkan secara wajar gitulah, secara wajar, bil ma'ruf itu ya. Tidak kepingin ngeruk, tidak kepingin menguasai, tidak kepingin. Nah, problemnya itu ketika sudah keinginan-keinginan yang berlebihan, melebihi batas dari kemampuan batas alam yang sesungguhnya gitu, batas alam. Karena sekali lagi, semua diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan punya ukuran, punya standar kehidupan yang sudah terukur gitu ya. Nah, yang menjadi tidak terukur itu ketika nafsu, ketika keinginan kita yang terlalu berlebihan. Berlebihan itu bisa dalam hal jumlah, bisa dalam hal kesusu yang terkait dengan waktu, mempercepat, namanya instan, mempercepat. Bisa terkadang lalu kemudian dalam bentuk melakukan proses perubahan yang tidak semestinya, yang tidak sewajarnya. Maka mestinya harus ada batas-batas itu. Pada batas mana wilayah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk sebuah tanaman itu di mana? Mestinya begitu gitu ya. Yang eksploitasi terhadap seluruh apa yang jadi kebutuhan dia. Di peternakan juga terjadi eksploitasi, terjadi satu pemaksaan, terjadi satu proses yang tidak wajar gitu ya. Nah, itu tetap berakibat. Bal nahnu makhrumuna. Kata Gusti Allah begitu. Antum inna la mughramun aina faqataz zara'ina. Bal nahnu, bali utawi kita iku makhrumuna, dicegah. Ai mamnuuna, podo dicegah kabeh apa rizquna, rezeki kita. Itu tadi ya. Efek dari sebuah eksploitasi, efek dari sebuah ambisi, keinginan untuk melakukan eksploitasi adalah terjadinya perlawanan alam terhadap manusia. Banjir bentuknya bencana, bentuknya macam-macam gitu ya. Sehingga kita tidak damai gitu ya, tidak damai. Eksploitasi terhadap manusia ya tetap sama juga akan punya efek kembali kepada kehancuran gitu, cepat atau lambat. Eksploitasi untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan apa saja gitu. Mungkin orang hari ini masih diam, tapi pada akhirnya hukum alam itu akan kembali muncul dan lalu melakukan satu proses perlawanan gitu, proses perlawanan. Dalam titik tertentu, ketika orang dalam tertekan itu pasti akan melakukan perlawanan dan akan muncul namanya kekuatan itu, nekat, gampangannya ngono ya, gampangannya seperti itu. Bagaimana dengan Orde Baru yang begitu kuat melakukan otoriterisme di dalam kekuasaan yang orang menganggap tidak mungkin akan terjadi jatuh, tapi hukum yang berlaku pada kehidupan ini yang ditetapkan Allah itu pada akhirnya akan terjadi satu titik dalam sejarah kehidupan manusia sejak awal sampai akhir pasti akan begitu gitu. Kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang sewenang-wenang
pada akhirnya akan melahirkan juga, titik anti klimaknya gitu ya, anti klimak. Sehingga kalau Al-Quran mengatakan bahwa kebaikan itu pasti akan mengalahkan kebenaran, ya itu pasti, cuman persoalan waktu saja gitu loh ya, persoalan waktu saja. Mungkin kebenaran itu akan kalah dalam saat itu gitu loh ya, tapi pada akhirnya nanti dia pasti akan menang. Nah, itu maksudnya begitu. Inna lamughramun bal nahnu maghrumun. Kita ini dicegah ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Ini ya. Kita terjebak oleh rutinitas. Kita makan, kita minum, tidak pernah berpikir yang terjadi dengan minuman itu apa. Problem manusia itu pada rutinitas. Lalu kehilangan rasa bersyukur, kehilangan rasa ilmiahnya, kehilangan rasa gitu. Jadi sesuatu yang rutin itu akan kehilangan rasa gitu kan, rasa. Makanya perlu situasi yang terus terjadi inovasi ya, untuk terus terjadi hidup gitu ya. Terjadi inovasi itu karena dia membunuh terhadap rutinitas tadi ini. Yang harus rutin, yang tidak boleh berubah itu kebaikan ya. Tapi bentuk kebaikan yang kita pilih itu bisa ada inovasi. Makanya yang ada itu bukan yang terbaik, yang ada itu harus lebih baik. Kalimat terbaik itu sebenarnya tidak ada. Bagi orang yang inovatif, maka yang ada kalimat lebih baik. Jadi khairun minal ams. Hari ini harus lebih baik. Sekarang kita mendapatkan yang lebih baik, besok ada lagi yang lebih baik. Makanya kebaikan dalam Islam itu tidak tunggal, kebaikan itu banyak pilihan, kebaikan itu banyak. Dan benar itu juga bisa tidak satu, gitu loh ya. Bisa lebih dari satu. Ya, itu maksudnya begitu. Kebaikan juga begitu, harus lebih baik. Jadi yang tidak boleh berubah itu adalah terus melakukan kebaikan dan terus melakukan yang lebih baik, Tapi cara dan bentuk pilihan yang lebih baik itu yang mana, itu sesungguhnya adalah inovasi tadi untuk membunuh terhadap rutinitas tadi ya. Oke, ya itu maksudnya itu. Contohnya dalam hal ini tentang minuman ya. Jangankan kok urusan minuman air ya. Air kita karena setiap hari ketemu air, kita tidak pernah berpikir bahwa air itu punya potensi yang bisa dua sisi mata uang ya. Yang pasti dia potensi untuk memberikan kehidupan, tapi sisi lain juga dia bisa mematikan kalau kita bisa. Orang bisa terjadi krisis air. Krisis air bukan karena tidak ada air. Airnya tidak lagi layak untuk diminum. Anda ketika kecil saya tidak membayangkan kalau air minum itu lalu bisa dijual dengan kemasan kayak begitu gitu. Tutul banyu itu kayak gak mungkin gitu. Karena kita nimbo ketemu banyu diminum ya enggak apa-apa gitu. Sekarang kamu minum itu ya masuk rumah sakit kan, bisa pilek, bisa apa gitu ya. Nah, kenapa kita tidak memperhatikan air ya karena terjebak oleh sebuah rutinitas terkadang begitu. Sholat saja yang rutinitas ya akhirnya hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan kematian pun itu menjadi rutinitas. Mati itu menjadi rutinitas. Padahal mati itu kiamat sughra ya. Itu kiamat yang dahsyat. Tapi orang karena tiap hari melihat orang mati lalu kemudian diantarkan, ya sudah mati bawa ke kuburan. Tidak ada satu nasihat yang bisa kita ambil dari sebuah kematian. Padahal kematian itu al-wa'id. Kematian itu adalah mau'idhah yang paling fakta, yang paling faktual dari sekedar ucapan atau pidato, dari sekedar omongannya. Nah, ini orang bisa mengantarkan orang mati karo guyon, karo rokokan, sama minta uang gitu kadang biasanya tengah jalannya. Begejekan. Padahal yang diantarkan itu sedang berjuang. Ya.
itu dia berbicara sebenarnya. Cuman manusia sudah mulai, kalau sudah masuk alam barzah, alam kematian, itu berarti sudah tidak ada lagi sinyal, terputus sudah komunikasi itu. Tapi sajane dia ejek. Makanya kata Nabi ketika orang mati itu nek wong apik, dia maka minta supaya segera dipercepat. Ayo cepetan kan. Maksudnya cepat dimakamkan karena dia dan sunnah dimakamkan. Karena dia segera ingin mendapatkan kenikmatan itu. Tapi nek wonge ora apik itu dia teriak-teriak sesungguhnya. Aina tadhabun, aina tadhabun. Kalau dia bagus qaddimuni, ayo segerakan, aku kepengin ndang ketemu kenikmatan, ketemu segala macam fasilitas yang ada di sana, kok dilambat-lambat, itu piye gitu. Makanya dalam fikih lalu disimpulkan kalau ada orang meninggal itu sebaiknya dipercepat. Pakai umumin lah paling tidak ukurannya ya, percepat. Orang usah nunggu yang ya kalau anaknya jauh enggak usah terlalu ditunggu, ya sudah ke kuburan saja gitu. Ke makam mendoakan kayak itu gitu. Jadi mempercepat itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah mempercepat. Qaddimuni. Hadisnya begitu. Ku nek wong apik, orang mukmin. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nah yang fasik itu dia berteriak-teriak, aina tadzabuni, kemana kamu bawa saya, kemana? Cuman sing nggawa nang ngene iki ora krungu. Nek krungu melayu kabeh itu. Ora sida ngeterno, aina tadzabuni, aina tadzabuni. Itu saya katakan rutinitas. Rutinitas itu yang menjadikan kita kehilangan rasa, kehilangan logika, kehilangan akal yang sehat itu. Ini terkait air, krisis air ya. Sekarang tentang air. Kata Allah, di air pun kalau kamu mengkaji sesungguhnya Anda akan menemukan saya gitu. Anda akan menemukan Tuhan. Di semua bagian kehidupan ini, dalam diri kamu maupun di luar diri kamu, nah kamu gelem mikir, afaraitum itu kita ditantang untuk melakukan kajian. Afaraitum, apa kamu tidak tahu? Ya tahu, Gusti Allah itu air, tapi saya tidak pernah tahu air itu kayak apa gitu ya. Air itu seperti apa? Oh, nanti itu akan ada itu fakultas khusus perairan itu. Air, bicara tentang air secara fokus, dia akan melihat air itu. Itu tidak akan habisnya, ilmu itu akan dikaji. Bagaimana air itu memberikan pengaruh kehidupan, karena dia sumber kehidupan. Afara'aitum onotoh ora podo weruh sapa sira kabeh alma ing banyu alladzi tashrabuna kang podo ngombe sapa sira kabeh. Kamu pernahkah berpikir tentang air yang kamu minum itu? Nah, itu kata Al-Qur'an begitu. Afara'aitum, apakah kamu pernah melihat, apakah kamu pernah membangun apa logika, pemikiran tentang air yang kamu minum itu? Alladzi tashrabun. Kata Allah apa? Antum anzaltumuhu minal muzni. Antum apakah utawi sira kabeh iku anzaltumu padha menurunkan sapa sira kabeh ing ma minal muzni saking awan. Muzni itu saking awan, saking mendung. Minal muzni jam'u muznatin ay as-sahab. Amnahnu apakah utawi kita iku al-munzilun, zat yang menurunkan kepada air. Anda jangan kira bahwa karena ada awan itu lalu kemudian turun air, tidak. Betul, awan itu menjadi sebab turunnya air, tapi Anda tidak tahu sebenarnya awan itu siapa yang menciptakan juga, gitu loh ya. Kok tiba-tiba ada awan? Mungkin orang berpikir logikanya iya karena ada terjadi yang terjadi di A, lalu kemudian akan muncul penguapan lalu menjadi yang namanya mendung. Ya, tapi pertanyaan berikutnya, Anda apakah tahu bagaimana air lalu tiba-tiba bisa menguap? Dikejar terus pertanyaan sampai kita notok, orang ngerti, ya Allah. Akhirnya menyerah. Ketika menyerah itulah maka kita harus meyakini bahwa ada kekuatan dibalik dari semua kejadian, dari semua proses tahapan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena ada notoknya. Maka sekuat-kuatnya logika, sekuat-kuatnya ilmu pengetahuan, dia ada batas. Disitulah batas atas itu agama. Mungkin di atas ilmu ada filsafat,
Filsafat sekedar menganalisa dengan segala macam kekuatan jiwa rasa gitu ya. Tapi di atas filsafat itu sudah tidak lagi bisa ditemukan. Dan itu harus agama, sudah harus riwayatan wa naqliyatan. Apa? Riwayatan, harus ada yang memberitahu. Sudah itu. Tidak bisa melalui satu kajian laboratorium, melalui kajian penelitian, tidak lagi bisa. Tapi itu sudah harus ada rasul yang menginformasikan bahwa di situ ada zat yang mengendalikan, mengelola, mengatur dari seluruh kehidupan alam semesta itu. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Lau nasya'u lamun mengendaki sapa ingsun Allah, ja'alna maka bakal menjadikan sapa ingsun Allahu ing ma alladzi tashrabun, dadekake ujajan ing ay milkhan, ujajan ing dadi asin, tiba-tiba menjadi asin. Air itu lalu saya jadikan menjadi asin. Kalau saya mau bisa, gitu kata Allah begitu kan. Kamu jangan merasa bahwa kamu yang bisa mengendalikan, mengolah air lalu kemudian bisa melakukan apalah dalam bentuk semua pengolahan air itu. Kalau saya kata Allah mengendaki itu jadi asin itu, kamu tidak bisa minum nanti itu sudah. Maksudnya gitu. Minal muslim tadi ini. Ujajan asin. Falaula tashkuruna fahala tashkur maka mbok iya. Apa mbok iya itu? Falaula maka mbok iya. Nek awakmu wis ngerti kaya ngono, ngerti kamu tidak punya kemampuan apa-apa, falaula tashkurun mbok iya awakmu gelem bersyukur. Hendaknya ya, takhrid itu namanya, falaula tashkurun. Maka kalau begitu ya sudah, kamu sebaiknya atau hendaknya harus terus bersyukur kepada Gusti Allah. Falaula tashkurun. Titik. Oke, muka-muka manfaat. Kita terus bisa memantapkan diri dengan keimanan keyakinan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina khusna bi hurmatihim wa midana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.